Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Fistia Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Sebelumnya saya akan menjelaskan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan begitupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Dalam suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk nasional bruto (PNB, GNP) real di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Jadi, perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi ini adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya itu lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkannya. Sedangkan pembangunan ekonomi ini lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian, seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Indriani dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang kondisi pertumbuhan perekonomian saat ini. Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia di tengah wabah coronavirus mengalami penurunan. Perihal tersebut dikarenakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan PSBB dan lockdown misalnya menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah. Badan Pusat Statistik menginformasikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh melambat sebesar 2,97% yang terjadi pada kuartal 1 per tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi melambat seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat merupakan ihwal yang menjadi komponen yang dijadikan alat ukur terhadap pengeluaran pertumbuhan ekonomi. Pada kondisi pandemi ini, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 2,84%. Hal itu melambat jika dibandingkan dengan kuartal 4 per tahun 2019 yang dapat menembus angka 5,02%. Perusahaan juga banyak terus melakukan proses produksinya, tetapi tidak dibarengi dengan pemasukan atau pendapatan, sehingga perusahaan tidak dapat menanggung biaya beban gaji atau upah untuk setiap karyawan. Pada akhirnya, perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK. Karyawan yang terkena PHK berasal dari sektor formal dan sektor non-formal. Sektor formal yaitu mereka yang berusaha dibantu oleh buruh tetap dan mereka yang menjadi buruh dan pegawai. Sektor non-formal yaitu mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja yang tidak dibayar. Jadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, maka tingkat pengangguran di Indonesia pun mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia mengakibatkan defisit anggaran negara bertambah.